Start your computations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat siang, selamat malam. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang kekontinuan fungsi. Nah, sebelumnya saya akan perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Saya sendiri Lilis Mariani, dengan rekan teman saya Estiani Safitri, Wan Siti Fatima Azhara, Roha, dan Reading Nova Situmorang. Nah, materi yang akan kami bahas, yang pertama itu adalah kekontinuan fungsi interval. Yang kedua, fungsi kontinu pada interval. Nah, yang ketiga itu adalah kontinu seragam. Nah, saya akan membahas yang pertama, yaitu kekontinuan fungsi interval. Definisi dari kekontinuan pada interval ini, suatu fungsi kontinu di setiap bilangan dalam interval tersebut. Nah, jika f terdefinisi hanya pada satu sisi titik ujung, itu maka yang dimaksud kontinu pada titik ujung tersebut berarti bahwa kontinu dari kiri atau kontinu dari kanan. Nah, fungsi fx dikatakan kontinu pada interval buka. Itu jika AB-nya fx kontinu pada setiap titik di dalam interval tersebut. Nah, sedangkan jika fx itu bisa dikatakan kontinu pada interval tertutup, itu jika AB-nya yang pertama itu fx kontinu pada AB. Nah, yang kedua, fx itu kontinu kanan di x sama dengan A. Yang ketiga, fx kontinu kiri di x sama dengan B. Nah, jika fx kontinu untuk setiap nilai x elemen R, maka dikatakan fx itu kontinu. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama yaitu tunjukkan bahwa fungsi fx sama dengan akar 1 dikurang x kuadrat kontinu pada selang min 1, 1. Jadi pertama yang harus kita lakukan adalah jika A lebih besar dari min 1 dan A lebih kecil dari 1, maka kita menggunakan teorema limit fx x menuju A sama dengan limit x menuju A akar 1 kurang x kuadrat. Kemudian sama dengan akar limit x menuju A 1 dikurang x kuadrat sama dengan akar 1 dikurang A kuadrat sama dengan FA. Sehingga berdasarkan definisi F kontinu di A jika A lebih besar dari min 1 dan A lebih kecil dari 1. Kemudian kita masuk ke fungsi kontinu pada interval. Teorema jika I sama dengan A, B dan F kontinu pada I, maka F terbatas pada I. Definisi 4.3.3, fungsi F dikatakan mempunyai nilai maksimum pada A jika terdapat X elemen bilangan A sehingga Fx lebih besar atau sama dengan Fx untuk A X elemen bilangan A. Fungsi F dikatakan mempunyai nilai maksimum pada A jika terdapat X elemen A sehingga Fx lebih kecil atau sama dengan Fx untuk semua X elemen bilangan A. Baik, kita akan melanjuti ke teorema maksimum minimum. Teorema, misalkan I adalah interval tertutup terbatas A, B, jika F adalah dari I ke R kontinu pada I, maka F mempunyai nilai maksimum dan minimum pada I. Bukti teorema maksimum minimum berdasarkan teorema keterbatasan, Fi merupakan suatu himpunan terbatas, sehingga Fi mempunyai
supremum dan infimum. Misalkan Y sama dengan sub Fi, akibatnya untuk setiap N elemen N terdapat Xn elemen I sehingga Y kurang 1 per N lebih kecil Fxn lebih kecil sama dengan Y. Karena I adalah interval terbatas, maka Sn adalah barisan yang terbatas. Berdasarkan teorema Belzano-Weierstrass, terdapat suatu subbaris XNK yang konvergen, misalkan C sama dengan lim XNK, karena XNK tadi merupakan elemen dari I, maka C-nya merupakan elemen dari I juga. Karena F kontinu di C dan C merupakan lim XNK, maka Fxnk kontinu ke Fc. Oke, masuk ke teorema maksimum minimum lanjutan. Bukti teorema maksimum minimum lanjutan. Sementara itu, untuk setiap K elemen N berlaku Y kurang 1 per K kurang dari sama dengan Y kurang 1 per NK kurang Fxnk kurang dari sama dengan Y. Berdasarkan teorema Apit, Fc itu merupakan lim Fxnk sama dengan Y. Karena Y itu merupakan sub Fi, maka Fc sama dengan Y lebih besar sama dengan Fx. Untuk semua X merupakan elemen I. Jadi F mempunyai nilai maksimum, bukti F mempunyai nilai minimum serupa. Contoh soalnya seperti ini. Misalkan Px adalah suku banyak dan I adalah interval tertutup dan terbatas. Karena P kontinu pada I, maka P mempunyai nilai maksimum dan nilai minimum pada I. Kita masuk selanjutnya teorema nilai antara. Teorema 1, misalkan I sama dengan interval tertutup terbatas A, B, dan F kontinu pada I. Jika FA, FB lebih kecil dari 0, maka terdapat C elemen A, B. Sedemikian hingga FC sama dengan 0. Seperti gambar yang sudah ditampilkan. Maka bukti teorema 1 tanpa mengurangi keumuman, misalkan FA lebih kecil dari 0, lebih kecil FB, misalkan A1 sama dengan A, B1 sama dengan B, I1 sama dengan interval tertutup terbatas A1, B, dan P1 sama dengan setengah A1 tambah AB. Jika FP1 sama dengan 0, maka C sama dengan P1. Jika Fp1 tidak sama dengan 0, maka Fp1 lebih besar 0 atau Fp1 lebih kecil 0. Nah, jika Fp1 lebih besar dari 0, misalkan A2 sama dengan A1 dan B2 sama dengan B1. Nah, perlu diperhatikan bahwa FA1 sama FB2 itu berbeda. Jika Fp1 lebih kecil dari 0, maka A2 sama dengan P1 dan B2 sama dengan B2. Teorema nilai antara lanjutan. Bukti teorema 1 lanjutan. Misalkan I2 sama dengan interval tertutup terbatas A2, B2, dan P2 sama dengan setengah A2 tambah B2. Lanjutkan proses ini. Jika proses ini terhenti, maka terdapat Pn, sehingga Fpn sama dengan 0. Jika proses ini tidak berhenti, maka terdapat suatu koleksi interval tutup terbatas yang bersarang. Himpunan IK sama dengan himpunan interval tertutup AK, BK, sehingga FAK lebih kecil dari 0, FAK lebih kecil dari 0, FBK lebih besar dari 0.
Dari konstruksi interval IK, panjang IK adalah B kurang A per 2 pangkat K kurang 1 menuju 0. Ketika K menuju tak hingga berdasarkan teorema interval bersarang, maka terdapat tepat satu C elemen R yang memenuhi C elemen irisan dari K elemen N, IK, akibatnya AK lebih kecil sama dengan C. BK lebih besar sama dengan C. Atau C lebih besar sama dengan AK, lebih kecil sama dengan BK untuk semua K elemen N. Karena lim BK kurang AK sama dengan 0, maka lim AK sama dengan lim BK sama dengan C. Karena F AK lebih kecil dari 0 untuk semua K elemen N, maka FC lebih kecil sama dengan 0. Sebaliknya, FBK lebih besar dari 0 mengakibatkan FC lebih besar dari 0. Karena FC lebih kecil dari sama dengan 0 dan FC lebih besar dari sama dengan 0, maka FC sama dengan 0. Lalu kita masuk ke teorema kedua, di mana teorema kedua, misalkan I adalah interval dan F adalah dari I menuju R kontinu pada I, jika A elemen R dan A, B elemen I memenuhi A lebih besar dari FA, lebih kecil dari FB, maka terdapat C di antara A dan B, demikian hingga FC sama dengan A. Bukti teorema kedua ini tanpa mengurangi keumuman, misalkan A lebih kecil dari B, definisi GX sama dengan Fx kurang A, karena GA sama dengan FA kurang A, lebih kecil dari 0, dan GB sama dengan FB kurang A lebih besar dari 0, maka GA GB lebih kecil dari 0. Berdasarkan teorema 1, terdapat C elemen A, B sedemikian hingga GC sama dengan 0. Maka GC sama dengan FC kurang A, maka C kurang A sama dengan 0 sehingga FC sama dengan A. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjuti pemateri selanjutnya. F dikatakan kontinu seragam di selang A, B apabila untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta sama dengan delta epsilon lebih dari 0. Sehingga jika X1, X2 elemen dari selang A, B dengan nilai mutlak X1 dikurang X2 kurang dari delta, maka berlaku nilai mutlak dari Fx1 dikurang Fx2 kurang dari epsilon. Nah, perlu diingat itu sebagai catatan, delta sama dengan delta epsilon, berarti delta hanya tergantung pada epsilon saja. Kemudian untuk teorema kontinu seragam, yaitu jika F kontinu pada selang tertutup terbatas, yaitu I sama dengan A, B, maka F kontinu seragam pada I. Contohnya Fx sama dengan akar dari X, di mana X itu adalah elemen dari 0,2. Maka F kontinu pada 0,2, 0,2. Tertutup terbatas pada contohnya 1 Fx sama dengan 5 dikurang 4x kontinu seragam di R. Kedua, Fx sama dengan x kuadrat tidak kontinu seragam di R. Karena untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka terdapat delta sama dengan delta epsilon, x sama dengan epsilon per 1 ditambah nilai mutlak dari C. Namun demikian, Fx kontinu seragam di interval 0,4. Baiklah, di sini saya Wan Siti Fatimah akan menjelaskan tentang fungsi Lipschitz. Menurut definisi, fungsi f
A ke R disebut fungsi Lipschitz atau memenuhi syarat Lipschitz apabila terdapat sebuah konstanta K lebih besar dari 0 sehingga nilai mutlak fx dikurang fu lebih kecil sama dengan K dikali nilai mutlak x dikurang u untuk semua x, u elemen A. Nah, untuk contoh, misalnya fx sama dengan x kuadrat adalah fungsi Lipschitz pada interval 0, a karena ada k sama dengan 2a lebih besar dari 0 sehingga nilai mutlak fx dikurang fu sama dengan nilai mutlak x kuadrat dikurang u kuadrat sama dengan nilai mutlak x tambah u dikali nilai mutlak x dikurang u lebih kecil sama dengan 2a dikali nilai mutlak x dikurang u sama dengan k dikali nilai mutlak x kurang u, sehingga fungsi ini termasuk fungsi Lipschitz.